dipilih sebagai Atau ya kalau butuh badan yang betul-betul badan, habis gak sih? Habis kayaknya Barat kita singkirkan dulu dari opsi. Terislah pelan banget. Iya. Iya Habis ya. badannya. Edit Habis mungkin? Edit oke. Tapi Tapi ya, Lucas ini Oh, Lucas tetap ya. alright, tapi ini dia gameplay agresif harusnya yang bisa dibawakan sama Bigatron Esports ya. Ngelihat dari segi draft dulu deh, kita geser dulu nih prediksi di pre-match tadi. Draft, based on draft nih di game 1 ini. Kira-kira untuk Radit kemana dulu? Aku ke Bigatron tetap. Tetap ya. Ya, lagi-lagi metode pick off yang mereka bawakan kayaknya bisa untuk ngasih banyak kejutan sih di awal-awal. Kamu apa? Tim Liquid ID itu full damage kalau buat tim Liquid ID. Jadi ya kalau mereka bisa pegang di early-nya, terutama di turtle-nya ya, that's it man. Oke, sebenarnya sama-sama punya damage yang besar juga untuk keduanya. Dan eksekusinya yang akan menentukan juga bagaimana mereka akan beraksi di game pembukaan kita. Bigatron Esports dan juga tim Liquid ID. Gameplay yang cukup berubah sekarang nih. Moreno yang ternyata sekarang membawakan ke arah Selena. Yang biasanya justru Selena ini juga seringkali dibawakan sama Yeskiel. Dan kita akan langsung saja melihat untuk game yang pertama di match pertama di hari ini. Let's go. Let's go! Dan terima kasih banyak kau. Kita masuk ke dalam match pembukaan dari SPS Mobile Master 2025. Pembukaan antara kedua tim Indonesia yang akan memperebutkan 1 poin pertama mereka di babak group stage ini. Bigatron Esports versus Liquid ID. Ya memang cukup penting ya, dan sebagaimana kita bahas tadi, lihat Jawhead-nya sudah kerja. Ya. Ada di orange buff, dia akan mencicil juga dan membantu, sehingga untuk mendapatkan orange buff sangat mudah bagi tim Liquid ID. Selesai di sana mereka bahkan bisa langsung nge-raid masuk ke dalam jungle milik dari Bigatron Esports. Iya, dan itu terjadi di bawah detik 45 bahkan. Itu benar-benar cepat banget untuk rotasi dari Favian. Dan ini sebenarnya akan sesegera mungkin men-setup juga di Little Wonder yang pertama dengan adanya retribution yang lebih on point dari Anavel, menguntungkan ke arah teman-teman Bigatron Esports. Berarti teamfight yang tercipta di sana. Moreno terpaksa untuk flicker, menghindar dari jangkauan Aaron Shiki. Dan lihat gimana Anavel masih percaya diri nih Om untuk maju dengan Evil Quellernya ke arah bagian depan. Favian dipaksa untuk mundur, merelakan Fire Beetles-nya. Nah, ya, karena mau gak mau sih ya, memang harus mundur. Level 3 sudah sangat-sangat aktif untuk Suyonya bisa ngedeliver damage. Dan kalau kita lihat dari player emblems, ya ini berarti dari badannya akan bermain dengan cooldown reduction. Yap. Membawakan emblem support, beda dengan Lucasnya ternyata yang membawakan emblem fighter. Oh sorry, tank. Menggunakan tank tadi. Iya. Yang aku lihat juga pemilihan talent dari Aaron Shiki ini udah nggak lagi ke arah Tenacity ya. Aaron Shiki lebih fokusnya Festival of Blood untuk lagi-lagi mendapatkan spell farm, terutama untuk bisa bertahan dari pressure Harit yang begitu besar. Tapi ini keuntungan yang dimiliki sama Liquid ID di bawah 40 detik tadi Om, semuanya udah mulai dipegang sama Bigatron semenjak kehilangan Little Wonder yang pertama tadi. Ya, dan bisa dibilang dari Bigatron Esports ya, mereka jauh lebih punya badan dibandingkan dengan tim Liquid ID. Iya. Kayak mereka lebih tebel, karena mereka punya look juga dan line ya. Sedangkan ini dari tim Liquid ID akan cukup mengandalkan antara hanya Aran. Hanya Aran, karena dari mid-nya akan bermain pick off kan. Oh, bermain dengan sangat agresif. Turtle yang pertama diamankan oleh Anavel dengan tanpa ada gangguan ya. Dan kali ini mereka udah mulai regroup lagi, rotasi begitu cepat dari Anavel juga ke arah Lava Golem yang sepertinya bisa untuk diambil. Tapi Feather Ice Strike yang dibuka, memukul mundur Anavel. Widih, makan damage yang cukup banyak dari Eman yang membuka Zaman Force, terpaksa menggunakan flag untuk defensif manuver, tapi lihat bagian belakang Aran yang mendapatkan first buat menutup pergerakan puluhan dari Anavel, bahkan double kill. Karena Eman mencari karena triple kill, tapi malah Aran yang tereksekusi. Yap, tapi it's okay. Meskipun Aran tumbang tadi ya, bahkan sampai membuang flicker, tapi yang ditumbangkan Eman, gold laner. Sedangkan gold lane dari tim Liquid ID masih baik-baik saja. Aaron Shiki yang bahkan mendapatkan sebuah assist. Itu tukernya sama 2 player termahal Bigatron loh. Anavel pun down, dan ini menjadi satu momentum untuk Liquid ID bisa mendapatkan early game kembali mereka. Ya, pelan dan pasti ya, dan masih digas lagi sekarang. Wah, Light masih dalam bahaya, dikejar dengan Unstoppable Force serta nyanyian dari Joy Favian yang sekarang sudah mulai melakukan semua hal yang dilakukan oleh Bigatron di awal-awal game tadi. Mereka udah mulai coba invasi ke area-area purple buff tadi, dan pressure karena Eman yang nggak punya flicker pun bisa dilakukan oleh Liquid ID. Ya, tapi Eman adalah Eman ya. Ya. Meskipun dari under pressure juga masih tetap bisa melakukan farmingnya, dan Anavel membawakan emblem Killing Spree. Yap. Ini dia Killing Spree yang memang cukup mahal ya, terutama untuk para assassin fighter. Iya. Yang sekiranya memang biasanya dipakai, sedangkan Joy seperti biasa lah masih punya temporal yang bahkan nge-boost up ya untuk Joy itu sendiri. Dan sekarang dengan tempo permainan yang sedikit lebih pelan, Light yang selalu memang membayang-bayangnya berusaha untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan yang lain di mana keberadaan dari Favian. Ditempel terus-terusan, dilihat untuk buffnya kapan muncul, dan akhirnya baru dari Bigatron Esports mereka bisa coba untuk menyerang di purple buff dari tim Liquid ID. Ya, kalau kita lihat memang tekanan dari Bigatron Esports juga selalu mereka lakukan, terutama karena Favian
Yang meskipun Favian di sini belum mendapatkan death sama sekali, bahkan 1 assist yang dia miliki tetap aja masih level diunggulkan oleh Anavel. Itu sih yang jadi poin penting karena Anavel udah pasti bakal dipercaya diri. Tapi di bagian bawah Aran, The Way of Dragon mencoba untuk menghindar. Masih bisa diselamatkan dengan backup yang begitu cepat dari SK dengan Wisp by Wingshade. Terlempar oleh Jektor, Feather Isaac dibuka, Anavel dalam bahaya. Dan Anavel untungnya masih bisa menghindar di 1 tetesan terakhir. Dan Moreno pun memberikan backupan yang gak cukup cepat. Wow, tapi Aran luar biasa ya. 3 melawan 1 tadi, sanggup untuk nge-hold sedemikian lama dan bahkan yang tumbang adalah Light. Yeah. Jadi adalah buying time yang sangat luar biasa tadi untuk Aran, sedangkan di tempat yang berbeda Eren Shiki masih tetap bisa melakukan farmingan. Bahkan unggul level sedikit dibandingkan dengan si Eman. Yang kita tahu biasanya Eman sudah menang lane, dapat poin banyak, sekarang lagi ketekan. Iya, itu sih yang tadi aku mention kenapa aku pengen ngeliat Aaron Shiki gitu. Karena sesuai dengan kata Favian, bounce back dari Liquid ID akan mereka mulai sekarang. So, aku juga penasaran ngeliat gimana bounce back dari Aaron Shiki nih. Yang memang kita lihat juga untuk di penampilannya sebelum ini kurang bisa maksimal dan akankah dibuktikan di match pertama kita ini. Yap. Ini menurutku tergantung dari setup untuk masing-masing XP lane ini. Iya. Mungkin untuk Aran terutama karena dia akan menjadi single body di bagian depan. Jadi sebagai badan di depan yang tidak boleh tumbang terlalu lama juga. Dan 4 lawan 3 ini untuk setupnya agak sedikit sulit untuk tim Liquid ID kalau berusaha untuk melakukan kontes. Oh, dan masih didapatkan oleh Anavel. Sekarang kali ini The Way of Dragon Light memang berhasil membuat Widhi terpaksa untuk terpick off di sana oleh Anavel. Dan mencoba untuk escape, tapi Light pun gak bisa pulang. Lightnya berhasil didapatkan 1 tukar 1. Aran yang terjebak. Masih ada backup dari Yeskiel dan juga Aaron Shiki yang join in. Aran flicker untuk maju ke arah Luke. Mencoba untuk escape, tapi sepertinya Moreno memberikan bantuan dengan Abyssal Arrow di timing yang tepat. Ya, cukup ngeselin sebenarnya untuk Abyssal Arrow ya, yang connect secara terus-menerus. Tapi Favian Masih mencoba untuk maju ke arah Luke, dan Luke sepertinya tereksekusi juga. Feather Strike, Anavel dipaksa mundur, menjauh dari jangkauan 3 member Liquid ID. Moreno terexpose, Favian yang dituju, dan Favian apakah tersolo pick up di sana? Escape kah? Dan berhasil memang didapatkan, tapi pertukaran pun ada karena Anavel menjadi kerugian juga untuk Bigetron Esports, meskipun kali ini Moreno masih bisa menghindar. oke, jungler tuh kalau jungler Iya. masih oke, masih bisa dinetralkan ternyata oleh tim Liquid ID dan mereka masih terus. Bottom lane akan coba untuk diambil oleh tim Liquid ID. Iya, tapi lagi-lagi Liquid ID mereka berhasil loh untuk selalu mengantisipasi semua pick off methods yang dilakukan oleh Bigetron Esports. Selalu ada trade ya, Iya. yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Dan lagi untuk serangan yang dibangun, ini tembakan dari Abyssal Arrow yang memang cukup meresahkan sebenarnya karena harus bisa dihindari juga. Dan Eman mempunyai sebuah Feather of Heaven, satu buah aset yang cukup penting ke depannya. Sementara di area mid saling tahan-menahan juga, dan berkat vision Abyssal Trap yang bisa diperoleh dari Moreno, ini lebih memungkinkan Bigetron Esports untuk memegang map control secara keseluruhan. Iya, tapi lagi-lagi ketika udah masuk ke mid game seperti ini, rotasi dari Liquid yang bergerak secara bersamaan ngebuat Moreno jadi nggak punya pick off potensialnya ya Om ya. Karena lagi-lagi Abyssal Arrow yang bisa di body block nantinya, bisa di cover juga untuk siapapun player yang terkena dari efek stunnya. Itu yang akan merepotkan sekali, meskipun lagi-lagi inisiasi dimulai dari Light. Tapi kali ini langsung instant pick off karena Aiman dengan Ejector tershutdown Aaron Shiki di sana. Dan berhasil memang coba untuk escape. Tapi masih ada Aran yang mencoba untuk menangkap siapapun. Player dari Bigetron Esports yang tertinggal. Aran memakan damage yang cukup besar. Tapi lagi-lagi Abyssal Arrow Moreno, Widhi yang dituju. Dan Widhi mampu untuk escape, gak ternyata langsung hilang di tempat. Crowd control lagi-lagi menjadi sebuah pesan untuk tim Liquid ID kalau mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Setiap kali ada yang terkena sisi dari Bigetron Esports. Dan terbukti tadi, begitu banyak continuous sisi crowd control yang dilepaskan oleh Bigetron Esports. Dan membuahkan hasil yang positif ternyata, dan bahkan untuk objektif juga perfect turtle untuk Bigetron. Ya, mereka luar biasa sih. Berhasil untuk membuat pressure early game dari Joy dan juga Jauhead itu semua dipegang kendalinya oleh Bigetron Esports. Sekarang bahkan dari segi objektif kita lihat dengan 2 turret yang dihancurkan oleh mereka serta perfect turtle, ini early game, mid game objektifnya udah lengkap semua tuh Bigetron. Yap, mereka udah dapetin semuanya. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan sekarang ya. Iya. Dan bahkan untuk bisa mendekat sekarang ya dari tim Liquid ID, mereka mau gak mau harus mengandalkan Widhi dengan ejektornya. Ya, untuk bisa dapetin at least 1 lah, dan 1 pun itu belum tentu mereka bisa dapatkan karena selalu ada follow up crowd control lagi dari belakang. Seperti tadi ada yang kena ejector, wow. Tuh. Reaksi yang bagus, tapi kali ini malah Widhi yang terjebak. Widhi terpick off, tapi Luke menjadi pertukaran. Kembali dengan Feather Ice Strike, Yeskiel mencari trade demi trade dari setiap player Liquid ID yang menghilang. Ya, cukup berimbang ternyata ya. Karena kalau kita lihat sedari tadi yang terjadi adalah tim fight. Iya. Mereka berusaha untuk memenangkan fight, tapi untuk di bagian topnya secara objektifnya Bigetron mereka cukup unggul karena mereka dapetin di bagian top turretnya tuh. Outer top turret mereka dapatkan.
Ya, ini semua lagi-lagi masih 50-50. Dengan hanya 1000 gold lead di menit ke-9 nggak jadi hal yang besar juga nih untuk nantinya setup Lord yang pertama oleh Bigetron Esports. Karena Liquid ID juga masih punya chance yang besar untuk bisa melakukan counter setup-nya. Dan kali ini memang hal yang mereka bisa lakukan adalah mencari jalan lain untuk bisa mengejar 1000 gold yang tertinggal tersebut. Meskipun ya lagi-lagi YSGL yang menjadi salah satu parameter di bagian depan ini untuk memberikan vision tentang siapa saja player Bigetron yang maju ke lini belakang, tapi terkena habis drop di sana. Ya, ini sangat sulit sih, karena dari Bigetron Esports mereka jalannya bareng-bareng juga ya. Iya. Cara jadi Fabian nggak bisa untuk langsung masuk dengan electrifying beats dia. Jadi harus bermain hati-hati dan menunggu semua efek sisi keluar dari Bigetron Esports. Dan kemungkinan besar juga sekarang Bigetron Esports mereka bisa set up untuk Lord yang pertama. Kali ini Lord sudah mulai hadir. Bigetron Esports dengan dia Selina dari Moreno yang sekarang sudah mulai memiliki banyak sekali trap di area river atas sana, memudahkan harusnya Bigetron Esports melakukan setup di Lord yang pertama ini ya. Yap. Tapi lagi-lagi Liquid ID punya damage yang cukup besar untuk bisa menabrak mereka secara bersamaan. Karena kali ini Aran sudah mulai maju ke arah bagian depan dan yap masih belum tepat timingnya karena Lord pertama diambil oleh Bigetron Esports. Yap, dan bakal bisa Arrow bersama dengan Trap terkena dengan Widi juga. Cukup sulit ya untuk tim Liquid ID bisa masuk, terutama pengambilan dari objektif. Perfect Turtle, Lord juga yang tadi seakan-akan menjadi milik Bigetron Esports. Tanpa kontes sama sekali juga, dan mereka hanya bisa bertahan sekarang untuk mempertahankan area mid-turret. Iya, terlalu beresiko mungkin untuk Liquid ID apabila mencoba ya untuk setup di Lord yang pertama tadi. Tapi kali ini Lord yang pertama yang harusnya udah mulai di cover juga meskipun Light terlalu maju ya. Jacktor membuat Light tereksekusi, flickernya gagal. Battle Ice Strike membuat Luke kali ini dipaksa untuk mundur juga. Menjadi hal yang sia-sia sepertinya Lord yang pertama karena nggak ada objektif yang bisa didapatkan oleh Bigetron Esports. Yap, bisa dibilang Lord yang gratis berarti untuk tim Liquid ID ya. Dengan hilangnya Light, mereka tidak punya set upper lagi untuk masuk dari belakang. Ya. Yap, dengan sedikit keunggulan lah. Area mid turret kemungkinan bisa diambil oleh Bigetron Esports. Dan lihat gimana Eman menari-nari di area mid lane sana dengan Zaman Force double kill dia kantongi. Dan akhirnya ada objektif yang berhasil mereka dapatkan. Dengan kerugian hilangnya Light tadi, lagi-lagi Eman nih yang muncul sebagai penyelamat. Ya, karena Fabian yang tumbang juga tadi ya. Tapi masih ada shield defense dari base turret. God, damage Anapel. yang begitu besar. Dan sekarang lihat gimana momentum yang tadi dipegang oleh teman-teman Bigetron Esports dengan Eman yang double kill didapatkan di area tengah menjadi hilang lagi Om. Ya, ini adalah hal yang sering kita lihat dari Anapel sebenarnya. Iya, Kayak dia maju terpick off sendiri. Untungnya ini belum menit 15 ke atas. betul. Ini bawah menit 12 masih bisa dimaafkan mungkin untuk pertama. Tapi semakin lambat laun game time berjalan, Anapel harus berhati-hati. Tidak bisa lagi semena-mena maju meskipun sedang menang level dan juga item. Iya. Dan itu yang harus diantisipasi oleh Bigetron Esports agar nggak ada lagi kejadian yang sama. Karena pick off demi pick off yang didapatkan oleh Liquid ID membuat mereka memiliki nyawa lebih banyak lagi untuk membawa game ini ke mid game, ke arah late game bahkan. Dan sekarang lihat gimana Liquid ID juga udah mulai nggak mau kehilangan map vision mereka nih Om. Iya, tapi ini Arrow yang dilepaskan dari Moreno ini dari tadi ya. Bukan ya tugasnya memang kalau hit hero itu bagus, Iya. tapi lebih ke untuk open map vision. Jadi lawan-lawan akan cukup takut ya untuk bersembunyi di balik dari bush atau untuk melakukan setup karena ya mereka tidak akan bisa menduga kapan Abyssal Arrow akan dilepaskan oleh Moreno. Iya, tapi masuk ke late game nanti kayaknya Abyssal Arrow ini benar-benar harus diantisipasi sama para backline dari Liquid ID ya. Terutama untuk YSGL yang kalau terkena Abyssal Arrow-nya itu bisa aja setengah HP menghilang dan mereka nggak bawa hero-hero yang bisa memberikan healing effect. Ya mereka nggak bisa sustain lama ya. Iya. Kalau mau fight ya komit, jangan Harus separuh-separuh. Kalau separuh-separuh bakal bisa dimainin nanti dengan Bigetron Esports. Dan 20 second untuk Lord, Enhanced Lord. Well done team, oke. Anapel. Melvic Roar ada memang, tapi setup untuk tim Liquid ID. Dan seharusnya disadari juga lah oleh Bigetron Esports. Tidak ada vision ya untuk di minimapnya. Dan berarti kemungkinan memang ada stacking di salah satu titik untuk tim Liquid ID. Ya, memang ada ambush yang dipersiapkan oleh Liquid ID dan itu cukup beresiko apabila tadi Anapel maju terlalu depan ya. Bahkan sekarang pun Anapel membiarkan aja nih landing bawahnya agak sedikit terdorong karena sudah di-clear juga oleh Catapult yang ada di bagian bawah. Setup terlebih dahulu dilakukan oleh Liquid ID dan apakah mereka bisa nih sekuat Bigetron untuk memegang kendali di Lord yang kedua ini? Ya balik lagi harus komit untuk tim Liquid ID. Karena kita bisa melihat betapa besarnya projectile yang selalu dilepaskan oleh Bigetron Esports. Iya. Dari Evil Queller yang di hold, dari Abyssal Arrow yang dilepaskan. Kalau sampai dimakan semuanya, misalnya dengan Widi pun dia harus... Oh, Luke menangkap dua orang dari Liquid tadi di sana dan langsung di follow begitu cepat Widi. Kehilangan immortality-nya tapi Aran mengacak-acak lini belakang tapi Aran pun mendapatkan light. Pertukaran 2 untuk 1 menjadi keuntungan Bigetron Esports tapi Fabian
maju. Seorang diri sekarang mendapatkan target ketiga karena Fabian harus shutdown ke arah Moreno. Memang ada pertukaran kembali dan Luke kali ini yang menjadi last man standing untuk Bigetron Esports. Liquid ID memiliki keuntungan untuk di Lord yang kedua. Luke dipasang untuk mundur, Dead Sonata dikeluarkan Aaron Shiki sedikit demi sedikit. Tapi Luke sepertinya ingin coba untuk mendapatkan YesKill dan menangkapnya dengan fist break. Dan berhasil memang, tapi lihat gimana akhirnya terwipe out sudah untuk Bigetron Esports. Last man standing Aaron Shiki. Wow, dibuka dengan Luke, diakhiri juga dengan tumbangnya Luke tadi. Memang ada kill yang sempat didapatkan juga dengan Luke, tapi Lord ini akan dipegang oleh tim Liquid ID. Wow, itu hal yang begitu cepat terjadi karena inisiasi yang sebenarnya bagus banget dari Bigetron Esports. Momentum tadi flicker, fist crack itu yang dikeluarkan oleh Luke memang bisa menjadi momentum untuk memenangkan Lord yang kedua. Tapi masalahnya tadi kita ngelihat gimana Aran langsung mengantisipasi hal tersebut, langsung megangin di belakangnya dan itu semua malah menjadi keuntungan untuk Liquid ID. Iya, berkat Aran juga bisa dibilang ya karena dia masuk dan benar-benar dia all in juga ke belakang, mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron Esports yang berusaha untuk melakukan follow up. Enhance Lord akan membiarkan slow push saja, tempo pelan untuk tim Liquid ID. Mereka akan berusaha untuk mengontrol jalannya minion sekarang karena 3 lane kemungkinan akan bisa dipegang oleh tim Liquid ID dengan Enhance Lord yang baru mereka dapatkan. Ya, kali ini memang keuntungan sangat besar dipegang oleh Liquid ID. Unstoppable Force yang lagi-lagi menuju ke arah lini belakang. Feather Ice Strike juga kembali dibuka. YesKill mencari ke arah Luke. Meskipun momentum didapatkan, tapi nggak ada yang berhasil mereka eksekusi. Light masih bisa membeli waktu. Kehilangan shot Bestret di bagian bawah membuat Liquid ID sekarang berpindah tujuan mereka ke arah bagian tengah sambil menunggu Super Wave minion yang sudah mulai muncul kembali. Oke, memang masih bisa di defense dengan kerugian ya, bottom base turret yang diambil oleh tim Liquid ID. Dan bahkan untuk di bagian top inner, top turretnya juga diambil oleh tim Liquid ID. Jadi cukup swing sebenarnya untuk goldnya tadi yang sudah dipegang oleh Bigetron Esports, sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dan secara mapping kita bicara Selena sebagai mid lane. Iya. Ini akan cukup berbahaya untuk Selena karena powernya dia memang bisa clear untuk yang sekarang ya. Tapi single target yang jadi masalah. Oh no, tunggu dulu. Fabian menari dari Bits mendapatkan Moreno. Eman. Langsung menghilang di tempat tapi Eman mendapatkan pertukarannya. Fabian down. 1-1. Menjadi kerugian juga untuk Liquid ID dan sekarang mereka dipaksa memang menjauh dari jangkauan area teritori high ground untuk Bigetron Esports. Masih bisa mendapatkan purple buff milik Anavel untuk Iron Chicken. Yap, ada yang tercuri ya, purple buff untuk Bigetron Esports. Dan ya, masih dengan 1-1 memang sepertinya dari kedua tim ini akan menunggu next lordnya untuk spawn kembali. Dari itemnya, wow, Eman tertinggal ya dibandingkan dengan Iron Chicken yang sudah full item juga, bahkan sepatu sudah tidak punya sama sekali. Dari gold difference yang berbeda di sini hanya di jungler ternyata yang unggul untuk Anavel. Iya, terlihat memang dari kill death assist-nya Roshiki memang leading banget di atas dari Eman ya. 6 poin kill, hanya 1 death saja sejauh ini juga Purify. Jarang banget kita lihat ke-trigger dari Aaron Shiki. Dan yang menjadi keuntungan juga, dimana YesKill baru saja menyelesaikan Divine Glaive-nya. So burst damage dari Feather Ice Strike ini akan semakin besar lagi. Ya, dan tadi kalau aku nggak salah lihat juga ada Twilight Armor yang dibeli dengan Widi. Jadi cukup membantu memang ketika terkena dari Abyssal Arrow. Dan juga dengan full defense item ternyata untuk Aran yang tanpa War Axe. Jadi dia benar-benar menjadi badan karena mereka butuh badan untuk tim Liquid ID. Sementara 10 second nih akan menjadi seru karena mereka harus bisa melakukan setup juga. Either setup atau berusaha untuk recounter seperti yang dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Iya, dan mereka berhasil loh recounter yang dilakukan untuk di Lord yang kedua. Tapi kali ini apakah akan ada keajaiban yang sama seperti Lord sebelumnya? Karena langsung saja Aran di sana yang membuka visions-nya. Langsung berhadapan dengan Anavel. Fabian masuk, tapi fist crack dari Luke. Dibalaskan dengan YesKill yang membuka Feather Ice Strike, tapi Anavel berhasil mendapatkan satu momentum di mana Lord didapatkan oleh Aaron Shiki dan sekarang tershutdown sudah Aaron Shiki. Anavel pun down, Widi pun menghilang. Gak bisa diselamatkan, mereka berhasil membeli waktu untuk satu momentum di Lord ketiga kali ini. Yap, tarik ulur yang dilakukan oleh Bigetron Esports tadi. Meskipun mereka masih rugi ya untuk Lord, tapi mereka mendapatkan 2 yang berarti mereka akan bisa nge-stall lagi. Jadi ada waktu yang bisa didapatkan oleh Bigetron Esports untuk melakukan defense. Dan 20 second, ini kalau mau di slow push di bagian bawah masih bisa sebenarnya. Kalau Liquid ID mereka mau menunggu terlebih dahulu. Seberapa sabar mereka itu yang menjadi pertanyaan. Karena Widi dan juga Aaron Shiki, lebih ke Aaron Shiki yang dibutuhkan kehadirannya waktu ada tim fight besar. Iya. Dan sekarang dengan kehilangan 2 member dari Liquid, Bigetron Esports sebenarnya mereka masih punya chance untuk bisa menghilangkan secepat mungkin ya keberadaan Lord yang bergerak di area bagian bawah. Dan kali ini memang kita bakal lihat gimana caranya di late game nanti Bigetron Esports dengan hero-hero pick off-nya bisa menjalankan strategi mereka karena udah nggak aku lihat sih semenjak di Lord kedua tadi Om.
Tapi dari Bigetron ya, power mereka sudah mulai naik juga ya, ada di Eman. Oke. Kayak tadi damage Eman kan besar ya. Hmm. Kayak dia Zaman Force, bisa Synchrovision juga, Chrono Dash ada di mana-mana. Jadi itu yang harus bisa ditahan juga dengan tim Liquid ID. Mereka tidak bisa mengandalkan hanya Aran. Mereka butuh lagi Aran, memang yes bisa jadi tank, tapi mereka butuh damager di belakang Aran itu sendiri. Dan fokusnya ya antara dapetin Emannya atau segera mungkin pick off ke Luke atau ke Moreno. Ya, dan memang masih menunggu momentum untuk kedua tim yang kali ini nggak berbeda terlalu jauh, benar-benar hampir ada di angka yang sama bahkan bisa dibilang untuk keunggulannya di menit ke-19 ini. Dan Liquid ID secara map vision mereka jauh lebih diunggulkan. Lagi-lagi tekanan yang mereka bisa lakukan, terutama untuk di bagian bawah, ini akan jauh lebih aman untuk bisa set up di Lord selanjutnya, Om. Iya, tapi 1 menit nih. Biasanya kalau 1 menit ini ada gerakan-gerakan tambahan yang terjadi ya sebelum Lord. Nah, itu yang harus kita lihat sekarang. Apakah dari Bigetron Esports mereka bisa memaksimalkan hal itu? Karena secara goldnya Bigetron, mereka masih unggul loh. Tapi secara objektifnya nih, karena mereka hilang base start bawah, ya mereka yang lagi kalah sekarang. Iya, itu yang bakal ngebuat kerepotan juga pastinya untuk membagi siapa saja yang ditugaskan di bagian bawah. Karena jujur beberapa kali kita lihat Liquid tadi juga mempersiapkan ambush ya. Untuk siapapun player dari Bigetron yang muncul di lini jauh mereka. Ya, apalagi ada Jawhead ya. Iya. Cuman masalahnya sekarang Jawheadnya akan bisa di-detect berkat Abyssal Arrow. Jadi karena ada Moreno ya agak sulit juga nih untuk si Widinya bisa melakukan setup. Dan itulah sebabnya kita melihat di sana juga ada Twilight Armor kan. Tuh. Untuk bisa menahan besarnya damage nanti yang dilepaskan dari Abyssal Arrow. 20 second, tidak ada gerakan-gerakan sama sekali. Berarti kita akan melihat setup untuk di Evolve Lord. Lord yang sangat penting karena kalau dikawal dengan 5 pemain seharusnya ini akan bisa menjadi membawakan kemenangan lah untuk tim Liquid ID kalau mereka dapetin Evolve Lord ini. Yap, dan 8 detik lagi kita akan segera melihat mampukah. Tapi Light Way of the Dragon langsung menuju ke arah Aran dan sekarang Aran menghilang di tempat Dead Sonata. Memang follow up itu cepat juga. Light berhasil dihancurkan Immortality tapi double kill untuk Moreno karena Fabian pun hilang di tempat. Sekarang menjadi keuntungan dengan satu momentum yang didapatkan oleh Light. Wow. Yap, setup yang dicari tadi dan ternyata berhasil berjalan mulus untuk Bigetron Esports. Mereka bahkan bisa mendapatkan Evolve Lord karena tanpa Fabian, tanpa Retribution, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID hanyalah mengulur waktu sedemikian rupa sehingga Fabian bisa kembali. Iya, dan itu damage yang begitu eksplosif dari Eman ya. Tapi kali ini lagi-lagi gangguan terlihat. Ejector yang tepat karena Light gak punya immortality. Tapi masih bisa menghindar dengan Way of Dragon. Menjauh dari jangkauan Rhapsody yang dibuka oleh Aaron Shiki. Memberi waktu cukup banyak. Untuk Lord kali ini didapatkan oleh Bigetron Esports. Dipegang memang kendalinya oleh Luke. Tapi di sisi lain Moreno memberikan cover. Karena Lord yang coba untuk diambil oleh Anavel. Eman pun berusaha secepat mungkin untuk bisa mengeksekusi Lordnya. Peter Isaac sudah mulai dibuka dan berhasil. Retribution on point dari Anavel. Moreno harus segera mundur dan regroup kembali. Wow, gagal untuk mengulur waktu ya meskipun tadi terlihat seakan-akan nyaris bisa diimbangi oleh tim Liquid ID. Tapi Lordnya sudah akan berjalan, akan keluar sebentar lagi. Tinggal dikawal semuanya bagi Bigetron Esports. Ini adalah Lord yang cukup kuat dengan 5 pemain dekat dengan dia. Ya seharusnya akan ada tambahan defense lagi yang cukup besar. Iya. Dan damage reductions dari Lord ini sih yang benar-benar akan membuat keuntungan karena Bigetron Esports ya. Terutama sekarang muncul Lordnya di arah bagian bawah. Di mana tempat yang memang dibutuhkan sekali nih untuk base turretnya dihancurkan oleh Bigetron Esports agar mereka bisa menyamakan lagi landing phase-nya. Terlihat dari Gold Grab memang sejauh ini masih di leading oleh Bigetron Esports dan ya kita belum melihat nih meskipun dari tadi Liquid ID yang memegang objektif, mereka yang memegang kendali goldnya belum ada. Yap. Jadi dia, Lordnya mungkin akan dibiarkan dulu jalan sendirian ya sebelum nanti mereka akan bergabung juga. Karena fokus ke 3 lane mungkin is better sekarang. Tapi nempel ke Lord juga bukan hal yang buruk, karena dari Lordnya akan memberikan kita buff. Lord juga akan lebih tebal kalau banyak kita dekat dengan Lord. Fabian dengan Divine yang dimiliki. Ini kalau tim fight kumpul, Bigetron Esports akan kuat banget. Ada Luke, terus juga ada Anavel dengan crowd control besarnya dia. Dan bahkan kalau main pick off mereka bisa tendang satu dengan Way of Dragon milik Light. Iya, tapi masalahnya bermain di dalam area high ground Om. Parsha dari Yeskiel, apakah akan bisa merepotkan nih untuk teman-teman dari Bigetron menghancurkan setidaknya pertahanan mereka? Ya minimal satu besar hilang dulu. Oh, lihat gimana Luke masuk dengan fist crack-nya. Tapi dilempar oleh Jackson dan Luke pun menghilang di tempat. Base turret memang berhasil dihancurkan, tapi kali ini Zaman Force dari Eman menghilangkan nyawa dari Fabian. Bahkan Light kembali masuk dengan jet gundonya ke lini belakang membuat Aaron Shiki cukup terancam. Dua base turret yang bisa didapatkan oleh Bigetron Esports karena mereka masih memiliki super wave minion. Tapi kali ini dengan gaya Fabian, lini belakang dari Bigetron Esports akan jauh lebih aman. Yap. Setiap kali kita melihat ya, ada tim fight besar yang terjadi. Fabian memang sulit untuk bisa langsung menabrak.
Ya, dikarenakan banyaknya efek-efek crowd control. Ya, bisa di knockback dengan badan akan meng-cancel segalanya. Wah, Hanavel terlalu dalam membeli waktunya. Immortality memang sempat ada, tapi lihat gimana YSG yang dituju. Dan Neman mencari kelar triple kill-nya. Double kill sudah mulai dikantongi, Windy kehilangan Immortality. Dan kali ini berhasil didapatkan kemenangan pertama untuk Bigetron Esports. Wow, itu dia untuk kemenangan Bigetron Esports di game yang pertama. Game yang berjalan dengan cukup panjang dan ternyata bisa mereka dapatkan. Sempat ada up and down untuk Bigetron Esports, tapi